Semua pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya bergaung di seluruh dunia. Soraklah haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suri. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya bergaung dan merdu suaranya. Soraklah haleluya, 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 haleluya. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya bergaung di seluruh dunia. Soraklah haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suri. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya bergaung dan merdu suaranya. Soraklah haleluya, 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 haleluya. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya bergaung di seluruh dunia. Soraklah
Ekaristi pada hari Paskah ini secara khusus dimohonkan untuk keselamatan arwah Ibu Teresia Ikawati yang pada tanggal 7 April kemarin genap 100 hari dipanggil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Apa pentingnya Paskah bagi kita? Setidaknya ada 3 alasan sehingga kita memperingati, merayakan hari besar puncak hari raya di dalam gereja Katolik. Yang pertama, Paskah itu memberikan peneguhan atas dasar iman kita bahwa Yesus sungguh bangkit. Maka Paulus itu mengatakan, kalau Yesus itu tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Yang kedua, kebangkitan Tuhan itu memberikan jaminan bagi kebangkitan kita sendiri, bahwa hidup kita bukan berakhir kepada kematian, tetapi ada kehidupan baru sesudah kematian kita di dunia ini. Dan yang ketiga, kita merayakan kebangkitan Tuhan berarti di tengah-tengah perjuangan hidup kita dengan berbagai macam kesulitan, pengalaman duka, tetapi juga pengalaman kegembiraan yang kita alami, kita layak untuk menjalani kehidupan ini karena kehidupan kita diteguhkan oleh Kristus yang mengalahkan maut dan memulihkan kehidupan. Mari pada awal perayaan Ekaristi ini kita sadari segala kelemahan dan dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saudara-saudari, sebelum merayakan perjamuan kudus pada hari raya kebangkitannya, mari memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus,
Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, yang telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut, yang membuka harapan hidup kekal bagi kami, teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius
Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal di kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita lakukan pujian kejayaan. Kristus sudah berjuang melawan kematian, meskipun ditelan namun menang. Dosa kita dilebur, kuasa maut gugur, didamaikan kita dengan Bapa. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Ku dengar malaikat menyampaikan amanat. Yesus Kristus sudah bangkit. Kabarkanlah pada para murid. Sungguh bangkit Yesus Tuhan sebagai pemenang. Hiduplah berjaya selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta dalam Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes.
Pada hari pertama pekan itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita itu di dalam hidup kita, sadar atau tidak sadar, seringkali begitu tergantung pada objek tertentu. Beberapa minggu yang lalu, seperti biasa kalau hari Kamis itu saya pergi ke Bandung. Ketika berangkat, saya tinggalkan kamar dengan menguncinya. Lalu malamnya, berangkat siang, malam setelah rapat langsung kembali lagi ke Subang. Ketika saya mau masuk ke kamar saya mencari kunci. Biasanya kunci itu selalu saya masukkan di dalam saku dan tidak pernah dikeluarkan ketika akan dipakai lagi. Hanya ini saya tidak ingat persis ketika berangkat itu saya taruh di mana. Saya merasa yakin itu saya taruh di saku, tetapi mungkin lupa naruh. Lalu sampai di rumah sudah malam, terbayang tinggal mandi lalu istirahat. Begitu mau buka pintu cari kunci, tidak ada. Kembali lagi ke mobil, diobok-obok mobil, tidak ketemu. Akhirnya saya nanya ke Markus waktu itu, "Gus, tadi lihat kunci jatuh?" "Tidak." "Tidak." "Oh ya sudah, saya andaikan hilang kunci itu." Akhirnya karena mantan pencuri akhirnya dibuka. Pintu itu saya coba untuk buka dan berhasil. Tetapi tidak dengan kuncinya. Kebetulan saya coba-coba kunci kamar sebelah, kunci kamar tamu itu ada kunci. Tadinya saya sudah mau masuk kamar sebelah. Lalu masuk lewat kamar jendela ke kamar saya, karena jendela saya tidak saya kunci, jadi bisa masuk lewat atas sebetulnya. Tetapi saya iseng, sebelum keluar dari kamar sebelah itu, saya ambil kunci, saya masukkan, ternyata bisa untuk membuka, tetapi untuk mengunci tidak bisa. Syukur pintunya bisa dibuka, tetapi memang tidak bisa dipakai kunci itu. Setidaknya bisa untuk membuka.
besoknya saya bongkar kunci itu, saya ganti yang baru. Kita seringkali begitu direpotkan oleh yang namanya objek, dan kita bisa menjadi sangat tergantung pada objek. Ini salah satu contoh saja. Tetapi ada banyak objek-objek di dalam kehidupan kita itu yang membuat kita tergantung. Dalam contoh tadi itu kunci misalnya. Contoh lain kita bisa mencoba untuk melihat apa saja di dalam hidup kita yang membuat kita begitu tergantung. HP untuk saat ini bisa jadi menjadi objek yang begitu luar biasa menimbulkan ketergantungan di dalam diri kita. Kadang-kadang ketinggalan HP, lalu sudah bingung mencari kemana-mana. Atau dari sisi positif kita melihat ketika kita mau pergi kemanapun kita sudah memastikan bahwa HP terbawa. Karena apa? Begitu kita itu tergantung pada hal-hal itu. Begitu yang namanya objek itu pada saatnya bisa hilang entah kemana, atau karena kita lupa meletakkannya kita bingung, seolah-olah kehilangan pegangan. Saudara-saudari yang terkasih, Maria Magdalena itu kebingungan, dan ketika dia datang ke kubur tidak menjumpai batu penutup kubur, itu objek. Dan Maria mengalami kebingungan karena mengacu pada objek itu, batu penutup makam. Dan dia bercerita kepada para murid bukan cerita soal kebangkitan, tetapi dia cerita dengan sesuatu yang disimpulkan dari melihat apa yang dia lihat di makam, bahwa batu penutup kubur itu sudah tidak ada. Jadi dia menyimpulkan mungkin jenazah Yesus dicuri orang, belum berpikir tentang kebangkitan. Maria masih berpikir tentang objek, tetapi kita di dalam kisah di mana berikutnya Petrus dan murid yang lain, tidak disebutkan namanya, murid yang lain datang masuk ke makam yang sudah tidak ada batu penutupnya itu, dan kembali kepada mereka ditampilkan objek-objek yang bisa dilihat oleh mata, bisa diraba, kain kafan dan kain penutup peluh. Itu yang kita hadirkan di Taman Kebangkitan, yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini. Ada kain kafan, ada kain penutup peluh, kubur dalam keadaan kosong, batu makam penutup makam sudah tergeser. Semuanya itu adalah objek, dan mereka belum sampai pada kesimpulan bahwa Yesus bangkit, kecuali murid yang tidak disebutkan namanya itu. Ia melihat dan percaya. Percaya tentang apa? Tentang kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang membuat kita tergantung itu banyak yang dalam bentuk objek yang tampak dan bisa diraba, bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Tetapi ada hal yang tidak bisa dilihat, tidak terlihat bentuknya, itu juga bisa menjadi objek yang membuat kita tergantung, dan bahkan mungkin hampir semua orang mengalaminya. Apa itu? Pikiran kita. Itu adalah objek juga. Ketika kita tergantung pada apa yang ada di pikiran kita, hanya pada pemahaman secara pikiran, maka kita tertutup terhadap sesuatu yang baru yang lain. Karena apa? Yang kita anggap benar, apa yang ada di dalam pikiran kita. Orang itu
di dalam perjalanan hidup kadang-kadang mengalami yang namanya krisis. Kita semua mungkin pernah mengalami krisis. Bisa bermacam-macam alasannya. Ada yang mengalami krisis ekonomi, ada yang mengalami krisis dalam relasi sosial, dalam relasi berkeluarga mungkin. Tetapi krisis yang paling besar di dalam hidup adalah ketika orang kehilangan akan makna hidup. Apa yang terjadi ketika orang kehilangan akan makna hidup? Orang merasa bahwa hidupnya tidak lagi berarti, akhirnya apa? Mengakhiri hidupnya, masuk dalam tahap yang namanya frustrasi, dan akhirnya bunuh diri. Karena apa? Tidak ada lagi maknanya, hidup ini dipertahankan. Perayaan kita hari ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa seberat apapun hidup kita, dengan persoalan yang mungkin kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, hidup ini adalah kehidupan yang tetap layak untuk dijalani dengan sebaik-baiknya dan disyukuri. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita bisa menemukan tentang makna hidup kita. Ketika kita bisa menemukan tentang makna dari setiap hal yang kita lakukan, maka akan selalu ada hal yang baru yang kita sadari. Kalau kita menjalankan hidup kita itu asal jalan saja, pokoknya semua berlangsung, menjalankan aktivitas yang kita lakukan sebagai sebuah rutinitas, kita itu tidak ada bedanya dengan mesin. Pagi menjalankan ini, siang menjalankan itu, ya, berikutnya sampai malam, besok diulangi lagi. Begitu seterusnya, ketika kita tidak berusaha untuk menemukan makna dari apa yang kita lakukan, maka semuanya itu pada saatnya kita merasa bahwa kita kehilangan sesuatu, tidak ada yang bisa kita pegang lagi. Ketika kita tidak merasakan apa sih saya melakukan ini untuk apa, untuk tujuan apa, semuanya berjalan seolah-olah secara otomatis, dan sesuatu yang berjalan secara otomatis itu pada saatnya akan mengalami sama seperti mesin yang namanya error. Error artinya apa? Tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saat error itulah kita berhadapan dengan yang namanya krisis. Ketika kita bisa melewati krisis, kita bisa bertahan dan bahkan bisa menjalani hidup lebih baik. Tetapi ketika kita tidak bisa mengatasi krisis itu, maka kita justru akan kehilangan apa yang selama ini kita kerjakan, apa yang selama ini kita lakukan, seolah itu tidak memberikan makna apapun untuk kita. Maka perayaan kebangkitan Tuhan adalah undangan bagi kita untuk setiap hari, setiap saat, bagaimana kita bisa menemukan makna di dalam setiap hal yang kita lakukan. Dan menemukan makna ini dibutuhkan yang namanya kesadaran. Ya. Bukan hanya sekedar kesadaran pikiran, tetapi bagaimana kita merasakan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau hanya kesadaran pikiran itu tidak cukup. Ya. Tadi saya balik lagi ke cerita awal. Sebetulnya pernah terpikir, ya ini untuk menggambarkan secara lebih jelas. Kunci pintu kamar saya itu ada 2. Ya. Pernah terpikir, ini kunci harus dipisahkan. Ya, maksudnya karena kunci itu ada 2, satunya pasti untuk cadangan. Pisahkan tinggal di mana, ya, supaya kalau terjadi kunci hilang, kunci cadangan bisa dipakai. Kalau jadi satu, dua-duanya, ya tidak berguna yang namanya cadangan. Pikiran itu pernah muncul, tetapi tidak berlanjut sampai kesadaran. Ya.
maka hanya sekedar terpikirkan lalu tidak ada tindakan untuk melakukan itu. Itu yang saya katakan, pikiran itu belum tentu sampai pada tahap kesadaran. Sampai pada tahap kesadaran ketika kita sadar akan sesuatu lalu dilanjutkan dengan satu tindakan yang konkret yang menggambarkan bahwa saya itu tahu sesuatu yang perlu untuk dilakukan. Jadi pikiran itu tidak selalu menggambarkan kesadaran. Sama seperti yang dipikirkan oleh Maria Magdalena, ya, batu itu telah hilang, dia mengambil kesimpulan sendiri, dan itu yang dialami Maria Magdalena bisa menjadi gambaran hidup kita sebetulnya. Kadang-kadang kita merenungkan hidup ini, ya, menjalankan hidup ini dengan banyak hal yang kita lakukan, tetapi sebatas pada apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, belum menghantar kita kepada kesadaran. Ketika kesadaran itu bisa kita alami di dalam hidup kita, kebangkitan itu adalah peristiwa harian, tidak menunggu Paskah. Jadi Paskah hari ini sebetulnya mengingatkan kita bahwa kebangkitan di dalam hidup kita itu bisa kita alami setiap hari, kapan saat kita menyadari apa yang kita lakukan. Kita bekerja dari pagi sampai sore, Anda yang bekerja entah apapun pekerjaannya, semuanya itu pada saat tertentu akan menimbulkan situasi lelah di dalam diri kita, menimbulkan situasi krisis. Krisis itu terjadi ketika apa? Kita berhadapan dengan sesuatu yang di luar apa yang kita pikirkan. Kita tidak siap. Sementara sumber daya kita untuk mengatasi, kita merasa tidak mencukupi. Tetapi saat berhadapan dengan krisis pun, ketika kita mencoba untuk menemukan, untuk apa semuanya ini saya lakukan, untuk tujuan apa? Ketika saya menemukan makna di dalam apa yang setiap apa yang kita lakukan, itu akan membuka sesuatu yang baru, akan mengantar kita untuk menemukan apa yang baru di dalam hidup kita, karena makna itu selalu menawarkan sesuatu yang baru. Mas Dinar menjalani karya pelayanan sebagai Mas Dinar, ya. Kalau menjalankan itu dengan baik, ya, tugas berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar, ya oke. Tetapi pada saatnya kita yang menjalankan pelayanan secara rutin, ada saat di mana kita mengalami situasi bosan. Bapak Ibu setiap hari yang buka toko, pagi berangkat jam 8, jam 9 buka toko sampai sore tutup, pulang ke rumah istirahat, besoknya begitu lagi, rutin begitu, baik, semuanya baik, dijalankan sesuatu yang baik untuk mendukung hidup juga. Tetapi ya, ketika kita mengalami situasi lelah, apa yang bisa menguatkan kita ketika kita bisa menemukan makna dari itu, bukan hanya sekedar jatuh pada tindakan atau pekerjaan. Semua hal itu bisa menjadi baru kalau kita bisa menemukan makna. Semua kematian itu bisa menghadirkan kehidupan kalau kita bisa menemukan makna. Bahkan suatu pengalaman kematian, Jumat Agung di dalam hidup kita, kita itu mengalami Jumat Agung di dalam hidup kita. Saat dimana ada duka, ada suasana sulit, itu bisa selalu menjadi Paskah kalau kita bisa menemukan makna. Maka undangan bagi kita dengan perayaan Paskah ini adalah bagaimana kita setiap hari bisa menemukan makna dari apa yang kita lakukan, supaya tidak hanya sekedar menjadi sesuatu yang berjalan otomatis. Itu menjadi penting bagi kita
di saat-saat kita mengalami situasi lelah, di saat kita mengalami situasi konflik, di saat kita mengalami situasi krisis, kita memiliki kekuatan karena pengharapan akan sesuatu yang baru. Dan itulah inti dari pesan kebangkitan. Harapan yang muncul di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin kita pikirkan dengan logika manusia. Mari kita mohon rahmat supaya siapapun masing-masing dari kita, sekecil apapun, bisa menemukan makna yang bisa kita peroleh dari setiap hal, dari setiap aktivitas, dari setiap pengalaman. Semuanya itu menyediakan bagi kita makna yang bisa mengantar kita kepada kehidupan baru. Itulah Paskah, kebangkitan Tuhan yang memberi makna baru bagi para murid yang selama ini tidak mengerti. Mereka mulai belajar untuk mengerti, dan akhirnya nanti merubah hidup mereka. Yang mereka awalnya takut, mereka menjadi pewarta dengan penuh keberanian. Semoga itu juga yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, marilah kini kita perbarui janji baptis kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Apakah saudara menolak setan serta kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita lanjutkan dengan percikan air suci untuk mengingatkan kita akan rahmat baptisan kita. Meski kami
Saudara-saudari, mari kita memanjatkan doa permohonan kepada Allah Bapa yang telah membangkitkan putranya dari alam maut. Untuk kedamaian dari surga, keselamatan jiwa kita, kedamaian di seluruh dunia, keteguhan gereja Allah yang kudus, persatuan dan kerukunan umat manusia, marilah kita mohon. Untuk Sri Paus Fransiskus, Uskup Antonius, para imam, diakon, dan semua pelayan umat-Mu, serta seluruh umat Allah yang kudus, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Untuk pemerintah dan semua orang yang bekerja bagi negeri ini, untuk kota ini, setiap kota, dan setiap kelompok masyarakat, semua orang beriman yang tinggal di kota ini, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Untuk cuaca yang baik, demi berlimpahnya hasil bumi dan masa yang damai, untuk semua orang yang sedang dalam perjalanan melalui darat, laut, dan udara, marilah kita mohon. Untuk kita semua yang hadir di sini dan para baptisan baru, demi perlindungan bagi kita dari segala kejahatan, demi makin besarnya iman kita, demi makin besarnya cinta kepada Allah dan sesama, marilah kita mohon. Untuk Ibu Teresia Ikawati yang 100 hari yang lalu dipanggil Tuhan, kiranya kerahiman Tuhan menganugerahkan rahmat pengampunan baginya atas dosa-dosanya di dunia dan diperkenankan masuk dalam kehidupan yang baru bersama Allah di surga. Marilah kita mohon. Allah, lindungilah, selamatkanlah, kasihanilah, dan jagalah kami dengan rahmat-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah, berkatilah kami dan terimalah persembahan kami kepadamu ini. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan persembahan anak domba Paskah yang kini telah bangkit dengan jaya, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Maka dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku
yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang kudus dan hidup ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, uskup kami Antonius, serta semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Pengumuman Hari Raya Paskah, Minggu 9 April 2023. 1. Senin sampai Sabtu akan pukul 18 WIB diadakan novena kerahiman ilahi, dilanjutkan dengan misa. 2. Hasil kolekte minggu lalu. Kolekte pertama sebesar Rp9.462.000. Kolekte kedua sebesar Rp4.675.000. 3. Minggu 16 April 2023 setelah misa akan diadakan Paskah Bia, tempat di aula gereja, untuk umur 0 bulan sampai kelas 2 SD akan mengadakan lomba mewarnai. Peserta dimohon membawa pensil warna masing-masing. Untuk anak kelas 3 SD sampai kelas 5 SD, lomba mencari telur. Dress code putih, merah, kuning. Untuk info lebih lanjut hubungi Ibu Orin. 4. Telah dibuka Kapel Pieta dan Taman Kebangkitan. Bagi umat yang hendak berdoa, dipersilahkan. 5. Paroki mempunyai channel YouTube Gereja Katolik Subang. Umat diharapkan subscribe dan share. 6. Menjelang Idul Fitri, gereja akan berbagi dengan warga Muslim sekitar berupa sembako yang berisi beras, gula putih, minyak, telur, dan mie instan. Juga berbagi bingkisan dengan pengurus aparat di lingkungan sekitar gereja. Partisipasi umat sangat diharapkan untuk aksi sosial ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sumbangan bisa diserahkan ke sekretariat paling lambat hari Rabu, tanggal 12 April 2023. Dalam rangka Paskah bersama Panitia BKSG akan mengadakan perlombaan. Untuk info lebih langsung ke sekretariat. 8. Produksi perdana jus probiotik buah-buahan WKRI DPC Subang tersedia di hari Minggu 9 April 2023, tempat di aula. Umat diundang untuk menikmati sebagai ekspresi dari tema Paskah tahun ini, keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. 9. Pengumuman perkawinan untuk yang kedua. Akan menerima sakramen perkawinan Henrikus Henry Dunan Simbolon, putra dari Bapak Daulat Simbolon dan Ibu Ernaida Suyawati Neibaho dari lingkungan Santo Ignatius, dengan Yunika Angelina Siahaan, putri dari Bapak Rajin Siahaan dan Ibu Asni Manalu dari Gereja Betel.
Pemberkatan akan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2023 di Gereja Kristus Sang Penabur. Bagi umat mengetahui adanya halangan mengenai rencana perkawinan tersebut, dimohon untuk memberitahu pastor paroki. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Selamat pagi, Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak terkasih. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, karena pada misa Paskah ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Izinkan saya mewakili seluruh panitia Paskah 2023 Gereja Kristus Sang Penabur Subang mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Sigit sebagai Romo Paroki yang telah memimpin misa pagi hari ini dan sekaligus nantinya memberikan bimbingan dan arahan selama Pekan Suci. Kepada donatur selama Pekan Suci dan Paskah 2023, kepada seluruh pengurus DPP dan ketua lingkungan, kepada petugas keamanan dari unsur TNI dan Polri, kepada petugas paramedis atau tim kesehatan dari RSPTPN Subang, kepada kepala desa RT RW di lingkungan gereja, kepada petugas parkir, kepada orang muda Katolik, dan kepada seluruh petugas liturgi gereja, mulai dari asisten imam, pemazmur, lektor, petugas persembahan, kolekte dan among tamu, misdinar, PIC, dan mohon beri tepuk tangan yang meriah untuk kur paroki kita. Terakhir kepada bapak-bapak tim lapangan juga terima kasih banyak. Kami panitia juga memohon maaf jika ada pelayanan yang kurang berkenan di hati umat sekalian. Setelah misa Paskah ini selesai, umat semua diundang untuk beramah-tamah di aula gereja. Pintu masuk ada di sebelah kanan saya. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Sungguh telah bangkit. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, tadi diumumkan di aula disiapkan jus probiotik. Nah, ini adalah hasil dari pelatihan beberapa minggu yang lalu, saya kira bulan yang lalu, ya, di mana kita membiasakan untuk mengolah dan memanfaatkan apa yang telah disediakan Tuhan di alam kita. Dan namanya jus probiotik itu sesuai dengan namanya, ini memanfaatkan bakteri-bakteri yang pro kehidupan. Ya, jadi jus itu diolah dari buah yang diberi bakteri. Ya, sama seperti di dalam tubuh kita itu sebetulnya ada banyak makhluk hidup yang membantu supaya kehidupan kita bisa berjalan dengan baik. Maka itu sekaligus nanti mengingatkan kita untuk mengangkat di dalam hati dan kesadaran kita pesan utama Paskah itu adalah pro kehidupan. Jadi dengan minum probiotik Anda diingatkan, mari kita pro pada kehidupan, pro untuk menjalani hidup seberat apapun hidup ini dengan penuh harapan. Dan itulah makna Paskah
kebangkitan Tuhan, Allah yang berpihak pada kehidupan, bukan pada kematian. Maka selamat Paskah untuk kita semua. Terima kasih untuk siapapun yang turut berperan dalam persiapan perayaan dan juga segala sesuatu yang terkait dengan perayaan ini. Kita satukan rasa syukur kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga karena perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudara terhadap segala dosa. Semoga karena kebangkitan Putranya yang tunggal, Allah menganugerahkan kepada saudara hidup abadi yang sempurna. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, saudara dengan hati yang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Marilah pergi kita diutus. Dies quam fecit Dominus, exultemus et letemus in ea. Alleluia, alleluia. Dies quam fecit Dominus, exultemus et letemus in ea. Alleluia, alleluia.